Ungu. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah malam ini kita masih hidup. Mudah-mudahan besok pagi belum mati. Amin. Semua kita tentu masih ingin hidup karena ada yang hobi nonton TV ketimbang mengaji, ada yang suka tidur daripada bertafakkur, ada lagi yang senang berhutang tapi tak senang membayarnya. Semoga kita yang hadir bukanlah orang yang seperti itu, karena kita adalah orang yang suka mengaji, senang bertafakur, dan mau melunasi segala hutang. Dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya awali dengan kata maaf. Maaf, tidak ada niat menyinggung. Bagi yang mudah tersinggung, gampang marah, cepat emosi, atur sajalah napasnya sampai menjelang acara inti kita dimulai. Acara intinya kan itu dulu. Itu kan selingan kota Ustaz kan acara lanjutnya. Kita tidak lama-lama, makanya mohon maaf bagi yang merasa-rasa tersinggung. Pesan pertama, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Pertanyaannya ialah, sudahkah kita bermanfaat bagi bini kita, bagi laki kita, bagi anak cucu keponakan kita? Sudahkah kita bermanfaat bagi abang, kakak, dan adik kita, bagi tetangga kita, bagi sahabat-sahabat kita, bagi bawahan kita, bagi pimpinan kita, bagi orang-orang terdekat kita? Kalau belum, tidak ada kata terlambat untuk menebar manfaat. Pepatah Kampar mengatakan, better late than never. Nah, itu bahasa Kampar lama, itu bahasa orang sini, itu orang Bualu. Ya, makan orang asli dah payah nyarinya. Kita kan banyak yang pendatang. Orang asli tersingkir dengan sendirinya karena tanahnya dijual. Memang orang kita juga gitu. Di kampung istri, dan saya bilang waktu kuliah kerja nyata 1994, jangan jual ke seberang, saya bilang. Jual juga. Nah, sekarang dah 50-50. Bara banyak awak, sabanyak tuluynya, balik. Itu berhaknya. Kemana arah kajinya nih Pak Ustadz? Yang pendek ya tidak nyambung lah. Ini khusus yang panjang-panjang aja nih. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan menebar mudarat. Orang mau puasa, dosa kurang-kurangilah.
Mudarat yang mana Pak Ustadz? Satu, bunyi motormu kalau besar, standarkan bunyi motornya. Tadi mau kemari itu bunyi motor keras-keras tuh. Dosa tuh Ustadz. Orang yang biasa punya kebiasaan menyusahkan orang, percayalah matinya pun susah. Catat itu, inge-inge itu. Kalau nanti bapak ibu mau mati susah, itu tandanya bapak ibu suka menyusahkan orang. Itu bentuk menyusahkan itu. Di belakang motormu ada ustadz, di depan motormu mungkin ada imam masjid, di sebelah motormu mungkin ada pengurus masjid. Kau sakiti telinganya. Disabui anjing beko tersinggung, sabui babi beko berang, katokan baru nya ndak baru ada. Saya punya topi, tapi saya tak bertopi. Topi saya punya, ini dia. Saya punya topi, sekarang saya bertopi. Ada orang punya utak, tapi tidak bautak. Utaknya punya, tapi tidak bautak. Otak ada, tapi nggak dipakai. Itu maksudnya. Yang biasa menyusahkan orang susah matinya, tapi yang biasa memudahkan orang mudah matinya. Bang, aku ke dalam sebentar agak pusing. Abang lanjut makan. Baik, istirahatlah. Meninggal istrinya, cuma pusing aja, tidak pakai itu. Susah kan juga lah orang. Mengaji juga, sholat juga, menyusahkan orang juga. Ingat-ingat tuh besok bapak ibu kalau dekat-dekat ajal susah, ingat-ingatlah tuh. Ingat wajah saya ini besok tuh, pastilah. Sampai-sampai panggilkan Ustadz Ivan itu lah, datang saya tuh. Kalau masih dekat sini tuh datang. Nah, menyusahkan orang kan langsung mati tuh. Nunggu saya datang dulu baru mati. Tuh. Dua, jangan menebar mudarat juga. Orang mau puasa jangan jual mercon. Jual juga mercon. Mengganggu orang. Yang baik-baik aja dijual supaya barokah. Nah, kan tersinggung, ajak pulang. Kalau tidak tahan, karena waktu kita sempit, main gesek-gesek langsung dia padi yang pulang ya. Makan pun tak telur dua begitu. Tengoklah. Kau tak telur dua ada ustad gua dua-dua kerja Jawa, waktu tersinggung langsung payah lah masuk. Nah, mulu ada kata kawan yang satu lagi, ada kayak itu dah. Malam gua tuh, maksudnya udah kan nyusah orang, malam gua tuh kan payah dulu kan, iya tuh, iya betul Ustaz tadi itu. Semangat deh jual mercon, masuk Ramadan masuk mercon. Terpikir nggak ada apa di balik ini semua? Orang mulai ibadah. Belum lagi satu Ramadan lagi. Insya Allah malam Selasa ya. Masuk maghrib, masuk satu Ramadan malam Selasa. Mulailah tuh. Jangan dikasih duit anak beli itu. Kalau anak bapak ibu beli itu, marahi. Jangan hanya pandai punya anak, tapi tidak pandai mengajari anak. Tak usah beranak. Beranak juga. Malam 1 Januari, saya sama Ustaz Iwan tuh di Sri Kandi. Awak baru mulai.
Oh, datang orang bagaknya. Orang bagak ini baru tobat pula. Lah ya. Lemparnya, kata remajanya, "Om jangan dilempar om, kan enggak kurang aja tuh." Om kesana aja, pergi ke sana ke security itu. Orang dia tahu lah, anak-anak tuh Pak, iya anak-anak, orang nggak cara masaji. Dimulai ini juga. Ambu ambil batu, Ustaz gak tipu, jangan ke arah situ. Karena denda, tak tahu betul. Ini yang bagaknya malah membiarkan. Kalau bagaklah seperti Umar ibnul Khattab, seperti Hamzah ibnu Abdul Muthalib, paman Nabi. Setelah Hamzah masuk Islam, ada Hamzah itu bukan orang bagak sembarang bagak. Orang memanah-manah hewan buruan biasa kalau dia yang dipanahnya, yang diburunya itu singa. Orang kan yang biasa-biasa diburu ya, memang hewan buruan. Mana ada orang memburu singo kan bukan hewan buruan, tapi hewan memburu hewan. Singo itu tuh nyanyo kaja deh Hamzah radhiyallahu taala. Pulang-pulang nyoba singo, tapi orang sekampung amo itu Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Itu yang kedua, tolong tagahan tokoh masyarakat. Kota tokoh masyarakat lo mangale. Why itu bahasa Inggris tuh Pak. Alright. Yang ketiga, tempat-tempat game itu, tolong diatur jamnya. Asal ada kotak-kotak infak yang dibongkar-bongkar tuh anak-anak main game tuh. Setelah bongkar tuh anak main game tuh. Masjid mana lah? Kalau ada anak-anak sebesar-besar usia yang itu, yang nggak remaja tuh, yang punya kerjaan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Jadi tugas kita apa sekarang nih Pak Ustadz? Tugas kita sekarang, mari saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Yang benar sampaikan, sabar untuk berubah menjadi orang-orang yang benar. Tetap usaha, jangan sampai tidak berusaha. Nah, Ramadan insya Allah hadir mendidik kita jadi orang yang benar. Jangan benarnya cuma sebulan doang. Ramaikan Ramadan tahun ini dengan kebaikan-kebaikan. Udah berapa menit? 12 menit lah. Ini 2 menit cukup. Yang ketiga, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun satu masjid karena Allah, untuk Allah, maka Allah bangunkan pula untuk orang tersebut satu rumah di surga. Masjid kita sedang pembangunan. Mainkan harta yang berlebih itu, apalagi yang sakit-sakitan. Ini serius ini. Ada tokoh masyarakat, bukan tokoh pejabat, belakangan sakit ya. Tapi alhamdulillah sakitnya itu membuat dia sadar. Karena memang basicnya dulu orang baik juga. Lantaran terdampak oleh dunia yang fana ini, mulailah orang kalau udah tergoda oleh dunia bayar. Tanah orang pun digesernya. Tanah mana Pak Ustaz? Tanah yang di Lipo Panjang tuh. Tanah sana Pak De. Rajinlah syukurannya tuh. Tanah makam kita kemarin tuh
Yang kita protes tidak jadi karena jauh, karena masih semak, belukar ya kan. Nah, kalau hujan basah di dalam tuh. Nah, lalu sepakat 9 orang membeli, ya kan? Nah, jadilah 9 kapling. Udah jelas tuh. Ada pula orang geser-geser dari belakang tuh. Ini orang yang suka makan-makan tanah begini ini pun susah matinya nih. Buruk matinya. Tandailah orangnya kalau ada di komplain, pasti buruk mati. Kalau ada ya, kalau tidak ada jangan ditandai dulu. Itu rasul-rasulnya itu dosa. Itu rasul-rasul tidak itu dosa kita. Yang iyo aja tahu. Sama dengan makan harta warisan. Ayah kita sudah tidak ada, emak sudah tidak ada, ayah kita tuan takur. Jangan tanya kebun sawitnya, jangan tanya ladangnya yang lain, rukonya, rumah petanya, semuanya. Ayah kita bininya 2, bininya 3. Nah, bini 2, bini 3. Kalau dia punya anak, adik kita bukan? Adik kita, kan ayahnya sama. Kenapa hak dia nggak ditunaikan? Ayo. Makanlah tuh harta tuh. Kalau enggak buruk matinya, coba membusuk daging sebelum mati. Matinya belum, tapi dagingnya udah busuk duluan. 4 tahun saya di rumah sakit, saya suka tuh nanya orang-orang sakit-sakit parah tuh, saya tanya sama keluarganya, apa perangai? Kok hubungannya dengan perangai Pak Ustaz? Sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Gitu ya? Iya. Nah, ngomonglah baik-baik. Pesannya sederhana saja. Kamu apanya? Saya keponakan. Nah, jangan tiru paman kau. Nanti kau macam paman kau itu. Kau kan tahu perangainya. Kamu, saya anak, jangan tiru orang tua kau. Nanti mati kau kayak gitu tuh. Tapi kan dia belum mati, Ustaz kau akan mati. Kayaknya nggak lama nih. Gitu Ustaz. Nah, kayak gitu nanti. Nggak didoakan mati, tapi nengok-nengok bentuknya kan dah nampak. Nah, bapak dan ibu yang saya muliakan, abangun masjid itu. Jadi bapak yang pejabat saya bilang tadi itu sadar dia, balik dia, balik ke jalan yang lurus. Murahnya minta ampun sekarang. Nah, cuma kalau saya sebutkan orangnya, nanti bapak-bapak telepon dah, mana nomornya Ustaz? Telepon. Pak, iya Pak, disebut Ustaz tuh kacau deh. Murah dia, apa diminta kasihnya? Kayak gini nih apa lagi kurang? Kasihnya tuh, semen Pak, semen berapa saat? Selalu aja dia bilang tuh. 15-20 lah, dia menawar ke atas buat ke bawah. Kita kan nawar ke bawah. Gila ke pasar pasti nawar ke bawah. Nah, ada orang nawar ke atas. Kalau ada nawar ke atas yang jualan tuh pingsan tuh. Sekilo barang 60-an, 70 lah, pingsan dia langsung. Orang nawar ke bawah, kok bapak nawar ke atas? Nah, itu bedanya saya sama orang-orang. 20 sak semen, 30 lah kasihnya banyak. Karena beliau ingin sehat dan berangsur sehat, alhamdulillah. Jadi dengarkannya nasihat. Nah, bapak ibu yang saya muliakan, bersemangatlah menyelesaikan ini. Harusnya kan ini kita selesaikan sebelum Ramadan nih. Cuma karena kondisi COVID nih, semua terdampak. Yang punya usaha terdampak, semuanya susah bikinnya. Pengusaha ingin memecat karyawannya tidak sampai hati. Dipanggilnya pakai air mata. Ada apa bos? Saya mau mecat kalian. Tega ya bos? Bukan tega. Perusahaan kita nggak kuat lagi. Tapi bos, tapi begini, saya tidak sampai hati mecat kalian. Tapi tolonglah, kalian siap tidak dengan separuh gajinya? Kan? Siap bos, tapi jam kerja 15 jam ya.
nanggung bikinnya sampai normal nanti gaji kalian normal lagi. Yang kemarin itu saya kembalikan, yang terpotong-potong. Bayar cari posisi itu repot bikinnya gara-gara COVID nih. Tapi mudah-mudahan ini bisa selesai. Ramadan ini kita kumpul duit banyak-banyak, kita selesaikan. Udah lapang ini kan enak kan Bu? Kita bikin layar sini nanti. Situ kayak ibu-ibu situ belakang. Ibu-ibu bagian belakang di layar situ. Nampak layar ustaznya dari situ. Ibu nih mau dasar nengok sini, sakit mata ibu. Oh situ kan nampak jerawat ustaz. Layarnya besar. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan. 3. Yang keempat, bahasa indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah lama beliau mengingatkan ini, tapi peringatan ini sampai hari ini pun masih berlaku. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu keturunan Adam pasti ada salahnya, pasti berbuat salah, pasti bikin salah. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Semua kita ada salah, yang di dalam, yang di luar, yang hadir, yang tidak hadir, semua ada salah. Salah istri ke suami, salah suami ke istri, salah imam ke jamaah, salah jamaah ke imam, salah pengurus ke jamaah, salah jamaah ke pengurus, salah abang kakak ke adik, salah adik ke abang kakak, salah kawan dengan kawannya, salah tetangga dengan tetangganya. Semua kita pasti ada salah. Baik kesalahan itu sedikit ataupun banyak, kecil maupun besar, ada salah. Apa salah suami kepada istri Pak Ustaz? Ya para suami lah yang tahu, para istri lah yang merasakan. Istrinya dihamilinya, tak besar perut istrinya, suruhnya ke pasar Tarai. Dia nunggu di parkiran sambil pegang HP. Kadang duduk Allah di lapaunya teh. Nabi ini ke jam pasar, minta kepala kakap lah tuh. Duit dikasih cuma 150.000, ke kepala kakap apa? Bilang sama suami itu, kepala kakap apa dah? Bukan. Mutar-mutarlah bini itu. Tentengan pertama nggak masalah, 1 on ikan teri biasa. Tentengan berikut dan berikut, ummal amsal fal amsal. Makin berat. Dia mutar. Akhirnya anak lahir cacat karena beban pikir kemari ngaruhnya. Dia ingin mempersembahkan hidangan terbaik untuk anaknya, untuk suaminya. Tapi suaminya tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Itu salah suami itu. Bukan ditolongnya bininya. Pani awak mutar-mutar Ustaz, memang begitu. Perempuan itu mutar-mutar karena mikir duit cuma segini doang, gua harus masak apa, bawang akhirnya karena duit cuma segini doang, bawang yang dibeli yang begini bentuk bawangnya Bu, itu bentuk bawangnya. Timun bukan hijau lagi lah, oranye warna timun itu nyangke bawang deko timun dah. Apa nih pula marah suaminya, masak timun layu kau beli. Laki-laki memang begitu, mau masuk surga pula suami itu lama dinyo ya. Bini yang susah dinyo lo dia masuk surga. Jadi nak masuk surga Pak Ustaz. Kalau nggak masuk surga, bini disusahkan begitu, itu kesalahan suami itu. Kesalahan istri apa pula Pak Ustaz? Oh, kalau istri ini lain pula salahnya nih. Disebut juga Bu.
Mulai kan ibu-ibu mereka takut tuh, Ustaz, gue bukanya satu. Sadar aja lah cepat. Kita semua ada salah. Bertetangga pun begitu. Bertetangga, kalau ada acara, tetangga sebelah dulu kasih tahu. Suka enggak suka kasih tahu. Senang enggak senang dengan dia kasih tahu. Tetangga sebelah dinding. Ini yang lain udah tahu. Terakhir awak. Apa-apaan ini? Tersinggunglah dia, sudah selama ini udah tersinggung juga, tambah lagi disinggung, nggak pakai berhenti salahnya. Ada kan? Ada. Makanya sebelum Ramadan ini masuk kan tinggal 2 hari lagi nih. Ahad, Senin malam udah bertobat kita sama-sama. Saya bertobat, ibu bertobat, bapak bertobat, sahabat-sahabat muda dan sahabat kecil pun bertobat. Bagaimana cara tobat? Pertama sadar kita punya salah. Salah dengan tetangga, salah dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, dengan abang. Salah dengan kawan, salah dengan pimpinan, salah dengan rekan bisnis, banyak salah kita. Kalau bertetangga itu tadi lah, mau bangun-bangun, kasih tahu tetangga. Iku piti-piti ambo Ustaz. Iya, kau kan tanah-tanah ambo, betul. Kan rumah-rumah ambo, tak salah. Salah itu karena nggak ngasih tahu. Kalau yang di sebelah muda panggil adik, kalau di sebaya panggil nama, tua dia panggil abang atau kakak. Bang, kami mau rehat rumah nih habis lebaran nih. Berapa lantai? Ya enggak ke atas, biasa aja bang. Cuma mohon maaf nih kalau nanti bunyi-bunyi campur tukang tuh, bunyi martil, bunyi seng, bunyi batu jatuh. Maaf terganggu, minta maaf, iya tak apa-apa. Ikon tak bangun-bangun aja. Dan mohon maaf nih, tadi dia kelupaan baru ingat nih. Ini mohon maaf nih ya, tak ada niat menyinggung, yang sudah ya sudahlah. Kalau udah salah udah pernah disampaikan juga. Bangun rumah, apalagi bangun rumah Allah, cari tukang yang sholat. Di sini nih maknya. Oke ibu-ibu, cari tukang yang sholat. Masa rumah Allah tukang nggak sholat? Piye dong? Cemna nih. Awak sholat asarnya duduk ada teh. Oh why? Itu ketua pembangunannya harus serang baga. Turun katanya gitu aja. Kurang sholat kalian. Kalau tak sholat kalian PHK biswa. Tuh baru. Ini ketua pembangunannya lunak-lunak pula. Ada tuh dekat situ. Biar aja lah. Nggak cocok tuh dong. Ganti banyak tukang yang sholat. Rumah kita supaya tidak bersetan rumah tuh. Merehat rumah, tukang sholat banyak. Tanya teman-teman jemaah tabligh itu banyak tuh tukang-tukang sholat. Mau ngocok semen itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ndak ngocok domino dong. Ngambil itu semen tuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Kalau ndak sholat anjiang. Anjing ditempel ke dinding itu. Woi buto ang kata sama kawan itu embe tua, ada tua buto. Pokoknya buto orang di rumah satu yang. Tak tahu jalan ke masjid. Jalan masjid itu kemari. Lah masjid itu di sini. Mana-mana masjidnya. Masjid kok ke Bulu Cina. Manting itu. Bukan masjid.
Iya kan? Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari bertobat. Satu, sadar kita punya salah. Yang kedua, menyesal. Menyesal. Kalau menyesal itu mendalam kenanya tuh. Nah, yang ketiga, istighfar, mohon ampun ke Allah, minta maaf ke orang yang kita sakiti. Nah, bagaimana tuh mau minta maaf ke orang yang kita sakiti sepanjang jalan karena bunyi kendaraan kita tuh? Ayo, karena buang sampah sembarangan. Di sini saya tidak tahu. Ayo pergilah ke Raja Wali Sakti itu. Nah, belum ada jadwal saya khutbah situ. Cobalah besok ada jadwal khutbah. Kalau tidak merah-merah muka orang dalam masjid itu, buang sampah seenaknya aja. Tokoh masyarakat kompak maunya di situ. Tembak pakai senapan angin, buang sampah itu. Tulis dulu di situ peringatan. Maafkan kami kalau kami tembak kalian pakai senapan angin. Bukan tembak jauh, ada kayak situ, tembak tangan tuh, tangan. Susah lah. Dan nampak baca kok. Ditulis di situ. Dilarang membuang sampah di sini. Di bacaan tuh tidak dicampaknya sebelahnya tuh. Ini bacaan di sebelahnya taruhnya. Kan main-main tuh. Yang bikin bacaan itu tokoh masyarakat situ. Raja Wali Sakti gila tengok. Kemarin segoni besar dicampak orang situ. Nah, Bapak Ibu yang biasa buang sampah sembarangan itu pun susah matinya besok. Tengoklah, anak percaya mau mati besok pasti ingat wajah saya. Kalau masih sempat manggil saya pasti dipanggil tuh ke sini. Kalau sini masih bisa datang kan dekat. Aku bu mati lain itu saya bilang tuh. Nanti langsung ibu. Karena hanya sarok yang buang itu. Kemana mau minta maaf ayo? Dekat tempat sampah yang kita buang sembarangan itu ada saudara kita yang jualan, kan belalat-lalat jualan. Dosa tuh. Nah, minta maaf. Urusan sama Allah gampang. Tapi kalau urusan sama manusia belum selesai, bagaimana Allah mau mengampuni coba? Ayo. Gampang, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun kok, tinggal kasih maaf, tinggal kasih ampun. Tapi urusan elu, urusan gue ke orang-orang. Gimana caranya coba? Nah, setelah itu bertekad untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama pada waktu yang lain. Setelah Ramadan ini sudahlah. Karena kita mau mati lagi, sudah jadi orang tidak baik tuh, jadi orang tidak benar. Dah, yang baik dan benar saja cukup. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk tetap di dalam kebaikan dan kebenaran tersebut. Makanya saling mengingatkan kita, tugas saudara atas saudaranya, saling mengingatkan, saling membantu, saling tolong. Jangan membiarkan, dibantu, ditolong. Demikian Bapak Ibu, karena Ramadan tersisa 2 hari lagi, jaga kesehatannya. Jangan bikin stres pikirannya ya, santuy lah. Jadi kalau pikiran stres dia ke lambung perginya tuh, ke urusan perut tuh sakitnya di sini nanti. Orang kalau banyak stresnya, banyak penyakit di sini nih. Yang ada batunya, yang mah kronisnya, bisa-bisa sampai ke ginjal nanti. Semoga kita terhindar dari perkara tersebut. Hadza wallahu taala alam. Kita akan masuki acara inti kita di sana.